Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Rizu Effendi, NIM 4245631. Di sini saya akan memenuhi tugas akidah akhlak yang berjudul Memakan Harta Anak Yatim dan Larangan Riba yang diampu oleh Bapak Dr. Syarifuddin MPDI. Latar belakangnya yaitu dalam sejarah Islam, menjaga hak-hak anak yatim dan menghindari praktik riba merupakan dua aspek penting dalam membangun kehidupan sosial yang adil dan sejahtera. Anak yatim adalah golongan yang membutuhkan perlindungan, baik dalam hal kasih sayang maupun dalam pengelolaan harta yang mereka warisi. Banyak kasus di mana harta anak yatim disalahgunakan oleh wali atau pihak yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 10. Memakan harta anak yatim. Memakan atau mengambil harta anak yatim adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang keras dalam Islam. Perbuatan ini termasuk menggunakan, mengambil, atau memanfaatkan harta anak yatim secara tidak sah dan zalim untuk kepentingan pribadi. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak memberikan harta warisan yang menjadi hak mereka, atau mencampur harta mereka dengan harta pribadi tanpa pencatatan yang jelas. Perbuatan mengambil harta anak yatim memiliki dampak sosial yang sangat serius. Selain merampas hak anak yang sudah kehilangan orang tua, tindakan ini juga membuat anak yatim semakin menderita secara ekonomi dan dapat menghambat masa depan mereka. Tentang memakan harta anak yatim dan larangan riba, ada di surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Di surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Ada tafsir dosa-dosa besar. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa siapa saja yang memakan atau mengambil harta anak yatim secara tidak sah, berarti mereka sedang memasukkan api ke dalam perut mereka. Dalam tafsir Al-Qurtubi, penjelasan tentang bahaya riba diuraikan secara mendalam. Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa riba tidak hanya merusak kehidupan individual, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Tafsir dosa-dosa besar Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa menghalalkan riba merupakan bentuk pembangkangan yang serius karena yang pertama, secara langsung menentang keputusan Allah yang telah jelas mengharamkannya. Dan yang kedua, menunjukkan kesombongan dengan menganggap pendapatannya lebih benar dari hukum Allah. Dan yang ketiga, merusak sistem ekonomi yang telah Allah tetapkan melalui jual beli yang halal. Dan yang terakhir, mengabaikan peringatan keras yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Adapun hadis tentang memakan harta anak yatim. Dalam Islam, anak yatim adalah mereka yang telah kehilangan ayahnya dan membutuhkan perlindungan serta perhatian ekstra dari masyarakat, terutama dalam hal keuangan dan kebutuhan mereka. Berikut penjelasan hadis tentang memakan harta anak yatim. Yang pertama, dosa besar dan hukuman di akhirat. Hadis ini menjelaskan bahwa memakan harta anak yatim tanpa hak adalah perbuatan yang sangat buruk, yang disamakan dengan menelan api yang menyala-nyala. Dan yang kedua, harta anak yatim adalah amanah. Islam mengajarkan bahwa harta anak yatim adalah amanah yang harus dijaga dan digunakan sebaik-baiknya. Harta tersebut bukan milik orang yang mengelola atau mengurusnya, tetapi menjadi hak anak yatim. Dan yang ketiga, prinsip perlindungan terhadap anak yatim dalam Islam. Islam sangat menjaga kehormatan anak yatim dan banyak ayat Al-Quran serta hadis yang menyebutkan tentang kewajiban melindungi hak-hak mereka. Anak yatim seharusnya mendapatkan hak mereka tanpa adanya penindasan atau penganiayaan. Dan yang keempat, pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Orang yang mengambil harta anak yatim secara tidak sah tidak hanya akan diminta pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat.
Dosa ini akan dihitung dengan sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena melibatkan penyalahgunaan hak orang lain yang sangat lemah dan tidak bisa membela diri mereka sendiri. Adapun menurut pendapat ulama, yang pertama ada menurut Imam Al-Ghazali. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali memandang penyalahgunaan harta anak yatim sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menekankan bahwa harta anak yatim adalah amanah suci yang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Yang kedua, pandangan Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah memberikan perspektif yang lebih detail tentang konsekuensi hukum dan moral dari memakan harta anak yatim. Beliau menegaskan bahwa perbuatan ini tidak hanya termasuk dosa besar yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat, tetapi juga memiliki konsekuensi duniawi yang harus dipenuhi. Kesimpulannya, memakan harta anak yatim dan riba adalah dua perbuatan yang termasuk dosa besar dalam Islam. Keduanya mendapat peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Para ulama seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, dan Imam Nawawi juga telah menjelaskan dengan detail tentang bahaya dan konsekuensi dari kedua perbuatan ini. Memakan harta anak yatim diibaratkan seperti menelan api dalam perut yang akan dibakar dengannya di akhirat. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau salah penyebutan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.